Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan ROE atau ROCE. Nah, kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Nurhalisa dengan NIM 175231037 dan Hafilda Khairunisa 175231075. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu ROE. Nah, menurut Manduh M. Hanafi dan Abdul Hakim, pengertian ROE itu rasio yang mengukur kemampuan menghasilkan laba berdasarkan saham tertentu. Nah, rasio ini tuh menggunakan profitabilitas dari pandangan pemegang saham. Tingkat profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan ROE yang merupakan ukuran kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri. Sehingga ROE ini sering disebut sebagai rentabilitas modal sendiri. ROE adalah rasio yang digunakan untuk menghitung laba bersih sesudah dipotong pajak. Seperti itu. Lalu yang kedua itu beberapa faktor yang mempengaruhi ROE. Nah, ada dua ya, laba bersih dan ekuitas. Kalau laba bersih itu merupakan faktor yang paling umum digunakan untuk alat ukur kinerja atau landasan ukuran yang lain, misalkan ROE. Terus yang kedua itu ekuitas. Nah, ekuitas kan bentuk jumlah modal yang menggambarkan hak pemilik atas aset dari perusahaan. Nah, jadi makanya dari ini ekuitas itu juga hal penting dalam mempengaruhi ROE tersebut. Selanjutnya yaitu perhitungan ROE. Nah, perhitungan ROE dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. Nah, langsung saja bagaimana cara menghitungnya. ROE itu dapat dihitung dari laba bersih dikurangi dividen preferred dibagi rata-rata saham biasa, atau ROE dapat dihitung dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Nah, dapat dilihat ya contoh kasus perhitungan ROE. Ada sebuah laporan keuangan yang diterbitkan per tanggal 1 Januari 2016, PT Jaya Abadi yang bergerak di sektor industri memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta rupiah. Total ekuitas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta rupiah. Seberapa banyakkah rasio pengembalian ekuitas atau ROE pada PT Jaya Abadi tersebut? Nah, jawabannya laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Nah, nanti hasilnya akan menjadi persen ya. Nah, 500 juta rupiah dibagi 800 juta rupiah. Hasil ROE pada perusahaan tersebut adalah 62,5%. Nah, itu contoh dari perhitungan ROE sendiri. Nah, ada hubungan apa sih antara ROA dan ROE? Nah, jawabannya yaitu dalam sebuah pelaporan keuangan perbankan, selain memuat berbagai macam jurnal dan neraca, biasanya disertai juga berbagai rasio keuangan untuk mengetahui kesehatan bank secara umum. Rasio keuangan yang biasa digunakan dalam analisis kinerja keuangan perbankan antara lain RPT, kredit macet, pengembalian aset atau PA, pengembalian ekuitas atau PE, biaya operasional atau pendapatan operasional atau BOPO, dan rasio tabungan terhadap aset atau RTA. Dalam tulisan kali ini saya membahas lebih spesifik hubungan antara pengembalian aset PA dan pengembalian ekuitas PE, atau dalam universalnya adalah ROA dan ROE. ROA digunakan untuk memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba terlepas dari pendanaan yang dipakai. Nah, sedangkan ROE secara eksplisit
memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bagi pemegang saham biasa setelah memperhitungkan bunga atau biaya utang dan dividen saham preferred atau biaya saham preferred. Nah, hubungan antara ketiganya sebagai berikut. ROA sama dengan return untuk kreditur ditambah return untuk saham preferred ditambah return untuk saham biasa. Nah, dan bisa dilihat ya perhitungannya seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu laba yang diperoleh oleh perusahaan dengan menggunakan aktiva yang dimiliki bisa dialokasikan ke beberapa pemberi dana. Apabila ROA melebihi biaya modal utang dan biaya modal saham preferred, maka ROE akan melebihi ROA. Sisa kelebihan ROA atas biaya modal utang dan biaya modal saham preferred menjadi bagian pemegang saham biasa. Selanjutnya yaitu komponen ROE. Dalam menghitung ROE terdapat dua komponen penting yaitu laba bersih setelah dikurangi dengan dividen saham preferred dan total ekuitas perusahaan yang dimiliki masyarakat publik. Nah, dari sini kan terlihat dari rumus untuk menghitung ROE ya, seperti itu. Nah, lalu shareholder value merupakan nilai kepemilikan pemegang saham. Nilai ini dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam membuat strategi jangka panjang, termasuk membuat keputusan dalam investasi. Faktor yang mempengaruhi shareholder value antara lain adalah laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa, jumlah saham perusahaan yang beredar, dan arus kas perusahaan. Selanjutnya yaitu laba per saham. LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Nah, di sini ada rumus LPS dasar ya sama dengan laba bersih residual jumlah dibagi rata-rata tertimbang saham biasa. Selanjutnya yaitu penggunaan EPS. Menurut Kashmir 2012,207, EPS merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Dengan demikian, laba per lembar saham EPS menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mendistribusikan laba yang diraih perusahaan kepada pemegang saham. Laba per lembar saham atau EPS dapat digunakan sebagai indikator tingkat nilai perusahaan. Laba per lembar saham atau EPS juga merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai keuntungan bagi para pemilik saham dalam perusahaan. Semakin kecil nilai laba per saham, maka semakin kecil pula kemungkinan perusahaan untuk membagikan dividen. Maka dapat dikatakan investor akan lebih meminati saham yang memiliki earning per saham tinggi dibandingkan saham yang memiliki earning per share rendah. EPS yang rendah cenderung membuat harga saham turun, begitupun sebaliknya. Penggunaan rumus EPS pada umumnya akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya sehingga analisis akan menjadi lebih luas. Untuk keperluan analisis yang baik, perbandingan tidak hanya dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya tetapi dengan industri yang sejenis. Seperti itu. Mungkin itu presentasi dari kelompok 8. Terima kasih telah menyaksikan PowerPoint kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.